Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Desintia Salsabila dari kelas 3 FD 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan fenomena COVID-19 yang cukup banyak berubah keadaan pasar di Indonesia. Perubahan apa aja sih yang ada di pasar Indonesia? Mulai dari perilaku konsumen yang harus merubah kebiasaan belanja mereka, dan para pelaku bisnis yang juga merubah cara berjualannya. Pada saat virus ini masuk ke Indonesia pertama kali, tentunya sangat menggemparkan masyarakat Indonesia. Dan semuanya berbondong-bondong membeli barang-barang keperluan mereka tanpa berpikir panjang dengan jumlah yang sangat banyak. Karena dirasa barang-barang akan semakin menipis dan permintaan semakin membludak. Apalagi kan pada awal-awal pandemi, masker dan hand sanitizer tiba-tiba sangat langka. Di mana-mana habis. Setiap saya ingin membeli masker, stoknya semua habis dan sekalinya dapat harga yang ditawarkan sangat mahal. Jadi itu merupakan perubahan perilaku konsumen yang pertama, yaitu panic buying. Panic buying sendiri adalah tindakan membeli barang dalam jumlah yang besar untuk mengantisipasi suatu bencana setelah bencana terjadi atau untuk mengantisipasi kenaikan maupun penurunan harga. Jadi konsumen tidak berpikir panjang dan selalu takut gimana kalau habis, gimana kalau tidak ada stoknya lagi, dan pikiran buruk lainnya yang menyebabkan itu terjadi. Karena masyarakat sudah harus beraktivitas di rumah saja atau yang biasa disebut dengan work from home, sehingga memunculkan perubahan perilaku konsumen yang kedua, yaitu masyarakat yang awalnya berbelanja secara offline, sekarang berubah menjadi online. Semua serba online. Pasti semua orang juga merasakan perubahan ini, termasuk saya juga sangat merasakannya. Sebelum adanya pandemi, saya itu jarang sekali berbelanja online karena saya takut tertipu dan juga takut barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Kalau offline, misalnya barang tersebut cacat, kita bisa secara langsung protes dan menunjukkan kekurangan barang tersebut, sehingga pengembaliannya pun juga dapat mudah. Tetapi karena pandemi ini yang mengharuskan saya berada di rumah dan saya juga malas untuk keluar, memutuskan untuk membeli secara online. Perubahan yang ketiga yaitu pada saat seperti ini mayoritas masyarakat termasuk saya cenderung memilih transaksi cashless seperti mobile banking dan e-wallet. Kalau saya sendiri menggunakan M-Banking BCA dan BNI. Sedangkan e-walletnya saya lebih sering menggunakan OVO, ShopeePay, dan Dana. Menurut saya, menggunakan aplikasi seperti ini sangat praktis, aman, dan efisien, karena hanya memakai satu perangkat saja. Perubahan yang keempat yaitu konsumen akan lebih fokus untuk membeli produk yang memiliki nilai dan fungsi. Maksudnya konsumen pada saat seperti ini lebih mementingkan memenuhi kebutuhan dahulu dan mengesampingkan ego hedonismenya. Karena apa? Pada saat seperti ini, pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat juga menurun, sehingga masyarakat lebih teliti dalam membeli barang dan lebih suka dengan hal-hal yang promo atau ada diskon. Perubahan terakhir dari perilaku konsumen yaitu konsumen semakin peduli dengan kesehatannya. Lebih cenderung tidak ingin berkontakan langsung dengan orang lain dan protektif terhadap keadaan sekitarnya. Sehingga seperti restoran, warung-warung, dan tempat-tempat yang lain sepi. Saya pun juga sangat berhati-hati apalagi ketika membeli makanan dari luar. Sebelum membeli saya biasanya mengecek terlebih dahulu apakah tempat tersebut menerapkan protokol kesehatan dan bagaimana kehigienisan makanan yang disajikan. Itu tadi adalah perubahan dari aspek perilaku konsumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan dari aspek pelaku bisnis. Apakah pelaku bisnis juga mengalami perubahan? Jawabannya adalah iya. Karena munculnya perubahan perilaku konsumen yang menyebabkan bisnis turut beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dan para pelaku bisnis juga mencari cara agar bisnisnya tetap bertahan dan diminati oleh konsumen. Apa saja sih perubahan dari aspek pelaku bisnis? Yang pertama, banyaknya bisnis yang tutup sementara. Pada awal COVID-19 masuk ke Indonesia, semua bisnis dihimbau untuk tutup sementara sampai keadaan membaik. Tetapi keadaan tidak kunjung membaik, malah meningkat kasusnya. Sehingga para pelaku bisnis harus memutar otak untuk mencari cara alternatif dalam mempertahankan bisnisnya. Yang kedua, beralih ke digital. Karena semakin sepi dari konsumen yang membeli offline, akhirnya banyak pelaku bisnis yang pindah dari offline ke online dengan memanfaatkan e-commerce atau media lainnya yang digital. Menggunakan bisnis digital ini juga gampang karena pendaftaran yang gratis, lebih mudah menjangkau konsumen, karena kan konsumen lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget mereka.
Jadi apabila pelaku bisnis pintar dalam memasarkan produk atau jasanya, pasti akan lancar juga. Sehingga para pelaku bisnis yang awalnya dari offline akhirnya berani untuk menggunakan online. Yang ketiga, menerapkan protokol kesehatan. Setelah diberlakukannya new normal oleh pemerintah dan memperbolehkan pelaku bisnis untuk membuka usahanya kembali, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Karena kalau Anda perhatikan, semua bisnis sekarang telah menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh, dan selalu rutin menyemprot disinfektan yang tidak pernah Anda temui sebelum adanya COVID-19 ini. Yang keempat, pemberlakuan jam tutup dan mengurangi pengunjung. Banyak tempat usaha yang mengurangi jam tutupnya, misalnya bisnis seperti kafe, restoran, dan lain-lain yang tutup pada jam 10 malam atau bahkan lebih harus menutup usahanya paling lambat jam 8 malam. Selain itu juga pengurangan volume pengunjung dan memberi jarak antar pengunjung. Itu adalah perubahan dari aspek pelaku bisnis pada saat pandemi sekarang ini. Jika dilihat dari karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat suka keefisienan dan tidak mau ribet, menurut saya kebiasaan baru yang terbentuk ini akan tetap bertahan meskipun situasi kembali normal. Minat berbelanja masyarakat Indonesia ini tidak akan hilang, terutama untuk berbelanja online. Dan masyarakat Indonesia juga sudah beradaptasi dengan itu semua. Perubahan ini terlihat dari penggunaan aplikasi belanja yang selalu naik. Contohnya ada 3 e-commerce yang peminatnya paling banyak, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Siapa sih yang nggak kenal dan nggak pernah menggunakan salah satu aplikasi tersebut? Pastinya semua pernah merasakannya, meskipun sekali, 2 kali, atau bahkan berkali-kali seperti saya. Kalau dilihat dari pandangan pelaku bisnis, sebetulnya dapat memanfaatkan situasi ini untuk membentuk kebiasaan baru serta mengubah cara komunikasi dan penjualannya ke digital. Meskipun nanti juga sudah kembali normal, tidak ada salahnya juga pelaku bisnis tetap membuka offline store-nya. Jadi ada 2 pilihan kepada konsumen, mau offline atau online. Saya ambil contoh salah satunya yaitu usaha kopi Janji Jiwa. Selain tetap membuka offline store-nya, Kopi Janji Jiwa juga tergabung dalam aplikasi Grab dan Gojek, sehingga dapat menjangkau kedua jenis konsumen mereka. Terlepas dari kenyamanan belanja online, toko fisik memberikan pengalaman yang tidak bisa didapatkan oleh pembeli online, seperti menyentuh dan mencoba produk tersebut. Itulah pembahasan saya mengenai perubahan dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis, dan juga pendapat saya tentang perilaku konsumen ke depannya, dan bagaimana para pelaku bisnis mengantisipasi kondisi serta tantangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.